اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum, mereka datang ke sumur, begitu turunkan timba diangkat, muncullah anak kecil. Ya busyra hadza gulam. Senang sekali mereka. Menariknya adalah Yusuf ini dijerumuskan oleh 10 saudaranya. 10 saudara ini berniat buruk, hendak mencelakainya, hendak membunuhnya. Karena Allah belum berkehendak, selamatlah Yusuf. Ini siapa yang atur? Begitu datang kafilah dagang ini, kemudian sampailah mereka ke Mesir, Yusuf dijual dengan bithamanin bakhsin, dengan harga yang sangat murah. Namun jika mereka tahu nilainya Yusuf tidak mungkin dijual. Tapi siapa yang atur ini semua? Allah. Kenapa Allah atur sedemikian rupa? Karena Allah hendak memberi kedudukan yang tinggi kepada Yusuf. Nah, yang beli Yusuf pejabat istana. Kalau yang beli orang biasa, Yusuf akan tinggal di tempat biasa, di rumah biasa. Tapi karena yang beli adalah pejabat istana, maka Yusuf tinggal di istana. Kaum muslimin Bapak Ibu, Zulaihah ini atau Zulaihah dan suaminya ini sudah lama nikah tapi belum dikasih keturunan. Maka ini pejabat kerajaan, dia memberikan perhatian yang sangat besar kepada Yusuf. Di sini Allah atur pandangan matanya, Allah atur fikirannya supaya begitu cinta kepada Yusuf, sehingga dia berkata kepada istrinya, akrimi mathwahu, tolong muliakan anak ini. Kalau kafilah dagang tadi yang menjual Yusuf tadi, mereka tidak melihat Yusuf punya keistimewaan, sangat bertolak belakang dengan pejabat kerajaan ini. Ini siapa yang atur? Allah. Nah, sekarang episode kali ini adalah bicara bagaimana tingkah laku Yusuf di rumah pejabat itu. Yusuf sudah lama tinggal di rumah Zulaihah. Sejak kecil, Zulaihah melihat Yusuf ini anaknya baik. Dia tampan, dia penurut. Zulaihah udah lama pengen punya anak, belum kesampaian. Setelah sampai pada usia dewasa, para ulama berkata usianya Yusuf sekitar 25 tahun. Pandangan Zulaihah ini dari hari ke hari, boleh jadi dulu menganggapnya anak, sekarang sudah berubah, tidak lagi menganggapnya anak. Kata orang, Zulaihah jatuh cinta. Sehingga ulama tafsir seperti Syekh Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi mengatakan, ketika menafsirkan ayat ini, boleh jadi ketika Zulaihah memerintahkan Yusuf, tolong dong ambilkan air. Maka begitu Yusuf datang bawa air, boleh jadi tangan Zulaihah saat ngambil itu sengaja menyentuh tangan Yusuf. Suf, tolong dong panasin mobil. Boleh jadi saat Yusuf ambil kunci mobil, sengaja tangan Zulaihah menyentuh tangan Yusuf. Itu kata Syekh Asy-Sya'rawi. Nah, ini klimaksnya. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi.
Terjemahannya begini. Lalu perempuan yang Yusuf berada di rumahnya itu, dia merayunya agar Yusuf mau tunduk kepadanya. Al-Quran memilih kata yang halus tapi punya banyak makna. Rawada itu artinya banyak. Rawada artinya yang pertama, menuju ke suatu tempat dengan sengaja. Artinya apa? Zulaiha sengaja pergi ke kamar Yusuf. Kalau tidak sengaja namanya kebetulan. Yang kedua, rawada ini punya arti kembali. Maknanya apa itu? Zulaiha ragu-ragu. Jadi begitu sampai di depan kamar Yusuf, Zulaiha mundur. Dia ragu-ragu. Tapi karena dorongan ingin menaklukkan Yusuf begitu kuat, nafsunya mengalahkan keraguannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, rawada punya arti lemah lembut. Ya, itu yang ayat 23 itu ya. Jadi Zulaiha merayu Yusuf dengan sangat lemah lembut. Yang keempat, rawada punya arti mengharap sesuatu. Jadi Zulaiha mengharap sesuatu, mudah-mudahan dia bisa punya anak dari Yusuf. Jadi kalau digabung maknanya, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih, Zulaiha sengaja merayu Yusuf dengan lembut agar Yusuf takluk. Karena Zulaiha punya tujuan ingin mendapatkan keturunan dari Yusuf. Nah, di sini Al-Quran tidak menyebut nama wanita yang merayu itu. Dia hanya menggunakan fi'il madhi, rawada. Nah, sekarang kita bertanya, siapa sih wanita yang merayu Yusuf? Tentu jawabannya adalah Zulaiha. Nah, kenapa Al-Quran tidak menyebut namanya? Apa maknanya itu? Jangan bongkar nama orang kalau itu keburukan. Kalau baik disebut. Nama Yusuf selalu disebut. Siapa nama pemuda yang bisa menolak kerayuan Zulaiha? Huwa Yusuf, disebut. Jadi kalau jelek jangan sebut nama, tapi kalau bagus sebut namanya. Wa ghallaqatil abwaba. Zulaiha menutup pintu-pintu. Jadi di dalam rumah pejabat istana itu banyak pintu. Sebelum menuju ke kamar Yusuf terdapat banyak pintu. Ada pintu ruang tamu, ada pintu lorong, ada lorong lagi, sampai yang terakhir nanti pintu kamar Yusuf. Wa ghallaqatil abwaba. Semua pintu yang mengarah ke kamar Yusuf ditutup rapat-rapat. Ghallaqat. Begitu rapat Zulaiha menutup. Setelah menutup, dia jalan balik lagi ke pintu itu. Dia pastikan pintu itu sudah tertutup. Itu makna daripada ghallaqat. Jadi menutup pintu rapat-rapat dan memastikan pintu itu telah terkunci. Luar biasa ini. Lalu apa yang dia lakukan? Qalat haytalak. Yusuf, aku datang untukmu. Hayta itu punya arti berteriak, juga bisa berarti laksanakan perintahku. Lak hanya untukmu saja. Jadi waqalat haytalak, seakan-akan Zulaiha memberikan isyarat kepada Yusuf, jangan anggap aku ini perempuan gampangan. Aku melakukan ini haytalak, just for you, hanya untukmu saja, tidak kepada yang lain. Nah,
Istri pembesar Mesir ini, pejabat Mesir ini, rupanya sudah lama merayu Yusuf. Berkali-kali, itu isyarat daripada Al-Quran. Dan ini sampai pada puncaknya. Ada 3 hal yang dilakukan Zulaiha terhadap Yusuf. Yang pertama, rawada, merayu dengan sangat lemah lembut. Yang kedua, ghallaqatil abwaba, menutup semua pintu yang menuju kamar Yusuf dengan rapat-rapat. Dan yang ketiga, qalat haytalak, Zulaiha menyerahkan dirinya kepada Yusuf. Nah, menarik. Zulaiha merayu 3 hal, dijawab Yusuf dengan 3 hal pula. Sebelum dijawab, Yusuf berkata, qala ma'adzallah, perlindungan kepada Allah yang aku harapkan. Nabi Yusuf tidak berkata a'udzubillah. Lihat ya, ayat 23. Nabi Yusuf tidak berkata a'udzubillah. Yang dia katakan adalah qala ma'adzallah, perlindungan Allah yang aku harapkan. Jadi Nabi Yusuf bermohon untuk dirinya sekaligus untuk Zulaiha. Semoga perlindungan Allah menyentuh saya tidak tergoda olehmu, dan perlindungan Allah semoga menyentuh Anda berhenti mengganggu saya. Ini luar biasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Yusuf, innahu rabbi ahsana mathwaya. Kamu mengajak saya melakukan hal yang tidak wajar, padahal innahu rabbi ahsana mathwaya. Suamimu itu orang yang baik banget. Baik banget. Saya ditempatkan dengan baik di rumah ini, saya dihormati, saya dijamu, saya dibesarkan di rumah ini. Jadi berusaha menyadarkan Zulaiha dengan mengingatkan kebaikan-kebaikan suaminya. Dan yang ketiga, innahu la yuflihul zalimun. Kata Yusuf, seandainya suami kamu pun itu orang lain, maka sungguh tidak akan pernah beruntung orang yang berbuat kezaliman. Jadi Yusuf dirayu 3 hal, dijawab 3 hal. Ini luar biasa redaksi Al-Quran. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, jangan menduga kalau Nabi Yusuf kemudian dirayu lantas tidak mau karena dia bukan laki-laki sejati. Dilanjutkan oleh ayat itu, ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sungguh pasti perempuan itu bertekad untuk melakukan perbuatan nista itu, seandainya pun Yusuf, ini menarik, tidak melihat satu bukti dari Tuhan, Yusuf pun dia akan tergoda. Jadi ayat ini menjelaskan antara Zulaiha dan Yusuf sudah timbul keinginan. Bedanya, lihat bedanya, keinginan Zulaiha dilanjutkan dengan perbuatan merayu sehingga dia dinilai berdosa. Itu sebabnya kita sering diminta berlindung dari orang yang dengki idza hasad. Dia melampiaskan kedengkiannya. Kita tidak diminta berlindung dari orang yang dengki, tapi orang yang dengki dan melampiaskan kedengkiannya, sehingga Zulaiha di sini dinilai berdosa. Kalau Yusuf memang punya keinginan, dia pendam di dalam jiwa, dia lawan itu nafsunya dan tidak dilanjutkan dengan perbuatan, sehingga Yusuf dinilai tidak berdosa. Nah, Al-Quran katakan
Yusuf punya kekuatan melawan nafsunya itu karena dia melihat satu bukti dari Tuhan. Ini menarik, nanti kita kaji. Itu sebabnya orang yang berniat buruk tapi tidak jadi melakukannya tidak dianggap berdosa. Dan orang yang berniat baik namun tidak jadi melaksanakannya, dia sudah mendapatkan pahala. Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Faman hamma bis hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanan kamilatan. Barang siapa yang sudah berniat melakukan kebaikan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Namun jika orang tersebut berniat melakukan keburukan dan tidak jadi melaksanakannya, Allah pun menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Niat jahat gak jadi, ditulis kebaikannya. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu dia laksanakan, maka Allah menulis baginya satu keburukan. Ini Masya Allah, baiknya ajaran agama ya. Kita mau sholat tahajud, habis isya sudah niat, sudah pasang alarm. Begitu sampai jam tahajud, alarm gak bunyi, baterainya habis. Ternyata adzan subuh. Maka Allah sudah mencatat pahala sholat tahajud Anda. Tapi jangan sering-sering, malaikat tahu ya. Nah, ulama-ulama berbeda-beda pendapat menyangkut satu bukti yang nyata dari Tuhan itu. Memang kalau kita baca tafsir, yang paling banyak berkata bukti dari Tuhan itu adalah keimanan Nabi Yusuf. Tapi ada beberapa tafsir yang mengatakan bukti yang nyata dari Allah itu, Allah hadirkan sosok gambaran ayah Nabi Yusuf. Siapa nama ayahnya? Yakub. Jadi Yakub gambaran itu datang, lalu mengingatkan Yusuf lari. Yusuf lari. Itu sebagian ulama tafsir berkata demikian. Jadi ayat ini menjadi bukti begitu hebatnya Nabi Yakub menanamkan keimanan kepada Yusuf, kepada anaknya sejak usia dini. Kalau Bapak Ibu mengikuti episode-episode sebelumnya, akan kita temukan Yakub ini adalah potret ayah yang mempunyai kedekatan yang baik dengan anak-anaknya. Potret ayah yang selalu meluangkan waktu buat anak-anaknya. Potret ayah yang selalu cerewet dalam hal kebaikan. Jadi dia bisa menggantikan peran ibu. Yusuf sudah azan, berhenti main gamenya. Yusuf bangun. Yusuf, kamu kemana aja? Sudah azan gak? Berangkat ke masjid. Jadi cerewet dalam hal kebaikan, maka itu tertanam. Nah, maka ibu-ibu jangan bosan tuh. Bapak-bapak juga mencoba belajar daripada Nabi Yakub. Inna rabbaka alimun hakim. Inna rabbaka alimun hakim. Yusuf, ingat apapun yang terjadi kepadamu, inna rabbaka alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lari kamu Yusuf. Maka Yusuf kemudian lari. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, kata Allah, seperti itulah kami palingkan Yusuf terhadap Zulaiha agar dia tidak tergoda, sehingga dia tetap ingat kepada Allah
dan supaya kami menghindarkan Yusuf dari keburukan, dari perzinahan. Jadi siapa yang atur ini? Allah. Maka lanjutannya, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf adalah hamba-hamba golongan yang kami pilih. Jadi ada beda antara mukhlis dengan mukhlas. Kata Allah, Yusuf itu mukhlas, bukan mukhlis. Ada gelas kosong, Bapak masukkan batu di situ. Kalau Bapak Ibu berusaha mengeluarkan batu itu, Bapak Ibu dinamai mukhlis. Mengeluarkan kotoran dengan sengaja. Jadi ikhlas itu begitu. Begitu hati kita tercampur habis sedekah, diumumkan di masjid, Bapak Ahmad bersedekah 10 juta. Kemudian selalu ingat. Kemudian kita lawan. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, mohon maaf. Itu namanya proses ikhlas. Jadi kalau ikhlas, mukhlis, kita yang melakukan. Kalau mukhlas seperti Nabi Yusuf, itu Allah yang melakukan. Maka yang mana yang lebih tinggi? Mukhlas. Bisa enggak manusia biasa sampai level seperti Nabi Yusuf? Mungkin saja kalau Allah menghendaki. Kalau kita begitu dekat dengan Allah. Jadi begitu, ya. Mukhlas lebih hebat daripada mukhlis. Itu sebabnya dikatakan oleh para ulama, cintanya Yusuf hanya kepada Allah. Sudah tertutup kepada selain Allah. Kalau bicara ingat Allah, diam ingat Allah, bergerak demi Allah. Itu sebabnya kata ulama tidak terbetik dalam pikiran Yusuf untuk tergoda kepada Zulaiha. Hatinya sudah penuh. Sudah penuh apa? Cinta kepada Allah. Nah, wastabaqal baba. Yusuf menolak. Dia menghindar, dia kemudian lari. Berkejaran antara Yusuf dengan Zulaiha menuju pintu-pintu. Yusuf lari sampai pintu pertama, dia bisa buka dan larinya lebih kencang karena dia laki-laki. Pintu kedua pun bisa dibuka, pintu ketiga bisa dibuka, sampai pintu yang terakhir mau dibuka macet. Yusuf terkejar. Maka begitu terkejar, ya kan, ini masih di depan pintu, tangan Zulaiha meraih baju Yusuf. Baju Yusuf kemudian sobek. Sobeknya waqaddat, dari atas ke bawah. Setelah sobek, alfaya sayyidaha ladal bab. Dia menemukan suaminya ada di depan pintu. Udah kayak sinetron. Luar biasa. Tangan Zulaiha meraih baju Yusuf sobek, pintu terbuka, begitu terbuka ada suami Zulaiha, pejabat istana. Maka apa yang terjadi? Tentu Zulaiha mencari pembenaran. Jadi belum ditanya apa-apa, belum dimintai keterangan, belum di BAP, Zulaiha langsung membela diri. Bagaimana pembelaan dirinya? Dia katakan, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Kata Zulaiha, suamiku, apa balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu ini? Maka tidak ada balasan yang lebih tepat kecuali
dia dipenjara atau dia disiksa. Nah, menarik sekali kata ulama, Zulaiha masih cinta kepada Yusuf, sehingga dia berkata disiksa dulu. Nah, Yusuf ketika mendengar Zulaiha tersebut, tuduhan itu, Yusuf tidak diam saja. Yusuf pun membela diri. Bagaimana pembelaan diri Nabi Yusuf? Ini juga menjadi sunnah ketika kita dituduh apa yang tidak kita lakukan, kita harus membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Wahai Tuhan, sebenarnya Zulaiha yang menggoda saya. Zulaiha lah yang merayu saya. Tentu saja sang suami ini bimbang. Sang suami ini begitu cinta kepada istrinya. Dia tidak ingin rumah tangganya berantakan. Tapi di sisi yang lain, sang suami ini kenal baik kepada Yusuf sejak masih kecil. Yusuf ini anaknya baik, anaknya sopan, nurut. Maka sang suami sejak awal tidak yakin kalau Yusuf yang salah. Setelah suami bimbang, lihat apa yang terjadi. Allah kemudian turun tangan lagi. Bagaimana turun tangannya? Wa syahida syahidum min ahliha. Rupanya sebelum kejadian itu, waktu Zulaiha sebelum masuk ke pintu kamar Yusuf, ada salah satu keluarga Zulaiha yang menyaksikan Zulaiha yang sengaja masuk ke kamar Yusuf. Maka dia datang melihat suami Zulaiha bimbang, melihat baju Yusuf robek bagian belakang, melihat Zulaiha membela diri, wa syahida syahidum. Saksi ini kemudian datang. Wahai Tuan, Anda ingin tahu kebenarannya? Gampang. Lihat aja baju Nabi Yusuf. Kalau robeknya bagian belakang, itu berarti Yusuf dikejar dan Yusuf lari. Tapi kalau baju Yusuf robeknya bagian depan, itu berarti Yusuf yang mau. Suami ini kemudian mikir. Maka Imam Ar-Razi, ini ulama hebat, yang menulis kitab Mafatihul Ghaib, judul kitab tafsirnya itu Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan begini. Banyak tanda yang menunjukkan Yusuf tidak bersalah. Ini kata Ar-Razi. Banyak tanda-tanda yang menunjukkan Yusuf tidak bersalah. Yang pertama, kata beliau, secara zahir Yusuf ini budak. Bahasa kita saat ini mungkin lebih tepatnya Yusuf ini pembantu. Seorang pembantu tidak mungkin bisa menguasai majikannya sampai tahap sedemikian rupa. Nah, ini mirip kasus yang viral itu ya, seorang polisi ya. Nah, ya, seorang pembantu tidak mungkin dapat menguasai majikannya sampai tahap seperti itu. Itu yang pertama. Ini kata Ar-Razi. Yang kedua, suami Zulaiha dan salah satu keluarga Zulaiha menyaksikan Yusuf berusaha keras, dia lari.
sehingga dia ada di depan. Laki-laki yang berniat buruk tidak mungkin akan keluar rumah dalam keadaan seperti itu. Seharusnya sebaliknya. Perempuan gak mau lari, laki-laki ingin paksa, dia ngejar dari belakang. Tapi ini terbalik, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Zulekha ini menghias diri dengan sempurna. Sementara Yusuf tidak ada tanda-tanda Yusuf menghias diri. Yang keempat, tuduhan Zulekha ini ambigu. Dia katakan, hukuman apa yang layak bagi orang yang hendak menodai wanita selain dipenjara atau disiksa? Tidak sebut secara tegas nama Yusuf. Ini menunjukkan, kata ulama tersebut, orang yang bersalah diliputi perasaan takut sampai-sampai ketika beralibi dia pun grogi. Ya kan? Maka kalau kita flashback kepada episode-episode sebelumnya, kita akan ketemu satu episode saudara-saudara Yusuf saat menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur, ya kan? Dia kemudian pulang menemui sang ayah dan berkata, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ayah Yusuf dimakan serigala. Jadi alasan mereka, ayah Yusuf dimakan serigala. Begitu disodorkan baju Nabi Yusuf yang sudah dilumurin darah, Nabi Yakub yang pertama langsung tahu mereka bohong. Tapi Nabi Yakub ayah yang hebat, mereka bohong. Kenapa Nabi Yakub langsung tahu saudara-saudara Yusuf ini bohong? Ada satu kesimpulan begini, orang yang bersalah itu tidak jarang dia bisa merinci kejadian peristiwa, sehingga kalau ditanya lebih detail, kita amati, kita akan tahu bahwa seseorang yang bersalah itu bohong. Jadi waktu disodorkan baju Yusuf yang sudah dilumuri dengan darah hewan, kata Nabi Yakub, waduh, katanya Yusuf dimakan serigala. Ini bajunya tidak ada koyak sedikit pun. Bajunya masih utuh, hanya dilumuri darah hewan. Kesimpulan Yakub, kalau Yusuf benar dimakan serigala, maka bajunya tidak akan utuh. Pasti koyak sana, koyak sini, dan seterusnya. Kalau begitu, ada sesuatu. Maka beliau katakan, fasabrun jamil. Kita sudah lewati ya masa itu. Nah, kembali kepada Zulekha. Jadi Zulekha saat beralibi, argumen membela diri, dia ketahuan, kata Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, dia grogi saat ngomong di depan suaminya. Itu yang berapa tadi? Keempat. Yang kelima, baju Yusuf robeknya bagian belakang. Ini menunjukkan Yusuf lari, dia terkejar. Tangan Zulekha meraih baju Yusuf dari belakang, maka sobeknya pun bagian belakang dari atas ke bawah. Maka 100% suaminya setelah mendengar wasyahida syahidum min ahliha, penuturan salah satu saksi itu, suami yakin
bahwa istrinya yang salah dan Yusuf benar. Lalu dia katakan, inna kaidakunna azim. Kata sang suami, wahai Yusuf, ini suami Zulekha bilang begini kepada Yusuf, Yusuf, tolong kejadian ini hanya antara kamu, istriku, dan aku. Jangan sampai bocor keluar. Berusaha ditutup rapat-rapat. Yusuf, lupakan kejadian ini. Istriku memang salah, tapi tolong maafkan. Dan kamu wahai istriku, kata sang suami, minta ampunlah kamu kepada Allah. Engkau dalam hal ini berdosa. Jadi sang suami ini terlalu cinta pada istrinya. Dia memaafkan kesalahan sang istri dan berharap istrinya bertaubat. Ini setelah kejadian ini makin menarik ini episode Nabi Yusuf. Makin banyak hikmah. Setelah terbukti memang istrinya yang salah, Yusuf, udahlah, kamu diam tolong. Lupakan kejadian ini. Jadi sang suami ini dalam beberapa literatur dikatakan wajar memaafkan kesalahan orang yang bersalah, tetapi pemaafan itu kalau berkaitan dengan diri yang bersangkutan. Tapi kalau terhadap atau berdosa dengan orang lain, Allah tidak akan memaafkan kecuali yang bersangkutan minta maaf. Yang bersangkutan memaafkan, maaf. Nah, suami ini berusaha keras membujuk Yusuf agar Yusuf mau memaafkan. Jadi Yusuf sebenarnya dalam hal ini menjadi korban. Kalau kita lihat undang-undang kita ada satu delik, apa itu ya? Kekerasan seksual. Yusuf korbannya. Itu artinya Yusuf bisa menuntut balik. Jadi Yusuf bisa menuntut balik. Tapi kata sang suami, Yusuf, udah ya, tolong maafkan istri saya. Jangan hiraukan kejadian ini. Kamu tidak usah membuat laporan ke kantor polisi. Oke? Kita stop kejadian ini antara kamu, istriku, dan aku. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya kira sampai sini ya. Izin saya jam 6:30 ada kajian lagi supaya nggak ketinggalan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sampai bertemu pada episode berikutnya. Masuk kepada ayat 28 insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.